Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Aditya Wijaya, absen 3. Saya Nisa Brihandini Nur, absen 14. Saya Akbil Jasarul Yansa dari absen 8. Saya Lucia Amalia, absen 20. Saya Najwa Nur Azizah, absen 24. Judul karya seni lukisan kami adalah Indonesia Flora and Fauna Diversity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbil Jasarul Yansa, absen 8. Selaku kurator dari kelompok 1 akan menjelaskan deskripsi dari karya jenis lukis kami yang berjudul Indonesian Flora and Fauna Diversity. Yang pertama yaitu ada ide. Lukisan tersebut terinspirasi dari jenis lukisan dekoratif yang mana berisi tentang keberagaman. Keberagaman tersebut diambil dari keberagaman yang ada di Indonesia, baik flora maupun fauna. Ide tersebut muncul karena melukis dengan jenis lukisan dekoratif mampu menarik minat kami. Dan juga karena lukisan dekoratif merupakan karya seni lukis yang lukisannya bercorak dekor atau hias dan coraknya tidak begitu mirip dengan aslinya, namun bentuknya saja yang mana membuat kami bisa secara leluasa untuk menggambar lukisan dan mewarnainya dengan beberapa warna sehingga dapat melihat indah dan cantik. Beragaman flora dan fauna yang terdapat di Indonesia harus terus disoroti dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menuangkan dalam bentuk karya seni lukisan. Yang kedua yaitu ada konsep. Konsepnya adalah konsep deskriptif, yang mana deskriptif alam yang menyoroti beberapa karakteristik objek atau subjek yang tidak murni emosional atau estetika. Yang terakhir yaitu ada nilai estetis. Secara objektif lukisan tersebut memiliki perbedaan warna yang mencolok. Selain itu, lukisan ini sekilas terlihat seperti ilustrasi digital dengan teknik vektor. Lukisan ini juga terlihat ramai karena corak-corak yang ditambahkan menciptakan sebuah tekstur. Secara subjektif, lukisan ini jika dilihat dari dekat mempunyai pewarnaan yang kurang rapi. Terlihat ada beberapa warna yang tertumpuk dengan warna lain di mana yang seharusnya tidak. Ada pewarnaan yang terlalu tipis atau terlalu menggunakan banyak air sehingga warna tidak terkesan kuat. Namun jika dilihat dari jauh, lukisan ini cukup baik karena memiliki warna yang mencolok serta tekstur yang membuat lukisan tidak menjadi terlalu biasa. Nilai simbolis lukisan ini menyimbolkan keberagaman bangsa Indonesia di dalamnya. Dengan menggunakan flora dan fauna sebagai perwujudannya, flora fauna tersebut menggambarkan secara geografis negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau serta berbagai macam kondisi alamnya menyebabkan keberaneka-ragaman tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya sebagai kurator. Nama saya Felix Samudra Korin, nomor absen 17. Saya Azura Hanita Ramadan Putri, absen 4. Saya Egi Triana Sita Dewi, nomor absen 13. Saya Putri Utami, nomor absen 30. Saya Ricardo Satania Clifford Susanto, nomor absen 26. Dan karya kami yang berjudul Jiwa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felix Samudra Korin sebagai kurator kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari lukisan ini yang berjudul Jiwa Indonesia. Di dalam lukisan ini terdapat burung Garuda yang menyimbolkan lambang Kesatuan Republik Indonesia. Dengan di tengahnya terdapat pulau-pulau di Indonesia dengan bendera merah putih. Di sayap bagian kiri terdapat lukisan batik Toraja dan aksara Jawa yang merupakan ciri khas masing-masing daerah di Indonesia. Juga di sayap kanan terdapat berbagai macam-macam kesenian dari pakaian adat, suku, dan bagian bawah itu terdapat pulau-pulau yang terdapat pada Rafflesia arnoldi yang menyimbolkan bahwa Indonesia juga terdapat flora yang unik. Setelah itu, di sebelah kanan Garuda terdapat berbagai monumen yang identik di Indonesia seperti Monas, Borobudur, dan Rumah Gadang. Juga ada monumen Simpang Lembang Gumul yang dipakai untuk simbolis lukisan yang dibuat di Kediri juga sebagai langkah apresiasi kepada monumen-monumen lokal. Dan di sebelah bawah Garuda terdapat gambar-gambar orang yang memiliki beragam ekspresi. Juga terdapat nama ibadah atau rumah ibadah yang menyimbolkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi toleransi antar perbedaan agama. Ini contohnya. Di sebelah kiri Garuda terdapat laut dengan hiasan batu karangnya yang menjadi simbol akan negara Indonesia yang didominasi oleh lautan. Konsep dari lukisan ini. Secara konsep, lukisan ini termasuk ke dalam deskriptif karena lukisan ini menggambarkan atau mengamati tempat atau objek yang terkenal di Indonesia.
lalu berkonsep deskriptif karena secara umum dan garis besar dapat dilihat jika penulis atau pelukis berusaha mendeskripsikan konsep yang ada di pikirannya berupa murni deskriptif alam yang menyoroti beberapa karakteristik objek atau subjek yang tidak murni emosional atau estetika. Beberapa aspek yang sudah disebutkan dan nilai-nilainya. Nilai simbolik pada lukisan ini terdapat Candi Borobudur yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia yang diakui UNESCO sebagai monumen yang terletak di Indonesia. Dan yang kedua, Simpang 5 Gumul adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. Mulai dibangun pada 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Dan ini juga ada wayang. Wayang adalah pertunjukan drama tradisional yang populer sekali di Indonesia. Lakon wayang biasanya berdasarkan cerita yang diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata. Kedua epik ini asalnya dari India, tapi ceritanya sudah diubah oleh orang Jawa dahulu. Di sini ada juga rumah gadang, ada juga topeng, dan ada juga keindahan bawah laut Indonesia. Dan ini menyimpulkan bahwa Indonesia sangat beraneka macam budaya dan keindahan alam. Dan nilai estetika. Nilai estetika yang terdapat pada lukisan ini yaitu Garuda. Karena pada lukisan Garuda ini dia adalah pusat atau inti dari lukisan ini untuk menggambarkan lukisan-lukisan yang lain dan menjelaskan lukisan-lukisan yang lain. Dan Garuda ini memiliki nilai estetika. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Abdul Kafid absen 1. saya Faiza Aurelia absen 16, saya Berliana Rahma absen 11, Saya Kirana Mandirain absen 19. Saya Zadidi Barudin absen 28. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ujung Indonesia. Baik, saya Berliana Rahma selaku kurator dari kelompok 3. Jadi lukisan kami yang berjudul Ujung Indonesia merupakan penggambaran dari pantai-pantai Indonesia yang menjadi ujung-ujung dari daratan Indonesia atau batas tempat bertemu tanah serta air. Pada lukisan yang telah dibuat, kami memutuskan untuk mengangkat keindahan alam Indonesia yang berupa pantai yang merupakan daya tarik yang mampu memikat wisatawan domestik hingga mancanegara. Berkenaan dengan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki daerah teritorial lautnya yang sangat luas, dengan perbatasan antara perairan dan daratan yang menakjubkan. Konsep yang kami gunakan dalam lukisan kami merupakan konsep deskriptif yang memiliki arti sendiri, yaitu konsep yang murni mengangkat deskriptif alam yang menyoroti beberapa karakteristik objek atau subjek dengan tidak murni berasal dari segi emosional maupun sensibilitas estetik pelukis. Maksud yang ingin kami sampaikan dari lukisan kami sendiri adalah nilai estetis yang berupa naturalisme, dengan berciri khas menggambarkan pemandangan alam, misalnya pantai, pegunungan, persawahan, hewan, atau gambar manusia. Natural sendiri berarti sesuai dengan aslinya, sehingga seni rupa naturalisme merupakan karya seni rupa yang pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni, sehingga seniman terikat pada pedoman proporsi, anatomi, perspektif, dan pewarnaan yang tujuannya adalah mencapai kemiripan dengan objek aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Ridwan nomor absen 5, Maderisma Damayati nomor absen 21. Muhammad Abdul Jazira absen 22. Nabila Hidra nomor absen 23. Dengan karya seni lukis kami yang berjudulkan Surga di Ujung Timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Jazira selaku kurator dari kelompok 4 11-11-3 akan menjelaskan ide konsep dari lukisan kami yang berjudul Surga di Ujung Timur Indonesia. Lukisan ini menggambarkan keindahan panorama alam ujung timur Indonesia, yakni Papua. Alasan utama kelompok kami memilih ide lukisan ini yaitu karena Papua merupakan wilayah di Indonesia yang masih terisolasi sebab kondisi geografisnya serta masyarakatnya yang seringkali menerima tindakan diskriminasi.
Karena dasar inilah akhirnya kami memutuskan untuk menciptakan suatu karya lukisan yang indah dan penuh makna di dalamnya, sehingga para penikmat karya lukisan ini akan tersadarkan bahwa Papua tidak seburuk yang dibayangkan. Justru di sanalah surga dunia tersembunyi berada. Dan harapan dengan adanya karya lukisan ini, masyarakat Indonesia dapat terus bersatu dalam kebinekaan untuk menjaga dan melestarikan setiap kekayaan alam dan budaya Indonesia. Lukisan berjudul Surga di Ujung Timur Indonesia mendeskripsikan keindahan alam Indonesia bagian timur dengan segala aspek alaminya. Gunung Cendrawasih, Anggrek, dan Donai memperlihatkan keberagaman budaya yang ada. Bagi penikmat lukisan dapat melihat bagaimana indahnya alam Indonesia Timur melalui lukisan tersebut. Mulai dari kecantikan burung cendrawasih, burung bunga anggrek yang beragam, serta pemandangan langit yang dilukis menggunakan warna senja. Lukisan kelompok kami terinspirasi dari keindahan alam Papua dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Lukisan ini meliputi beberapa objek seperti burung cendrawasih, rumah adat Donai, dan bunga anggrek. Burung cendrawasih, terutama cendrawasih jantan, dikenal karena keindahan bulunya, hingga dinilai sebagai burung paling indah di dunia. Begitu cantiknya, burung yang hanya dapat dijumpai di Indonesia bagian timur ini, menyandang status sebagai bird of paradise atau burung dari surga karena keindahannya yang diibaratkan turun dari surga. Meski memiliki keindahan yang bahkan diibaratkan jatuh dari surga, keberadaan burung cendrawasih semakin terancam. Hal ini disebabkan perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitatnya. Untuk rumah adat Donai merupakan rumah adat Papua, diciptakan dari suku Dani. Suku Dani yang merupakan suku yang sangat bergantung pada alam terciptanya. Rumah Donai pun juga terinspirasi dari sarang burung. Sedangkan bunga anggrek sendiri merepresentasikan sebagai flora endemik Indonesia. Bunga anggrek yang kami lukis memiliki warna-warna yang berbeda, di mana menggambarkan keberagaman Indonesia. Dan seperti kita ketahui, anggrek adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan inangnya. Tetapi bukan parasit, hal itu berarti suatu gambaran persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang saling bahu-membahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Berdirinya saya di sini sebagai kurator kelompok 5 akan menjelaskan tentang lukisan kami. Tunggu. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Saya Aslia Ramadhani dari nomor absen 10. Saya Faizana Putri absen 13. saya Dida Nur Fadila nomor absen 12. Saya Tianka Ditya Pradana nomor absen 9. Saya Salman Habibur Rahman nomor absen 27. Halo teman-teman, ini dia lukisan dari kelompok 5 yang berjudul Wonderful of Indonesian Culture. Kira-kira apa yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika melihat lukisan ini? Tentu saja kebudayaan Indonesia. Kelompok kami memilih konsep kebudayaan karena sebagai bentuk representasi dari seluruh kebudayaan Indonesia. Bisa kita lihat di tengah-tengah sini ada barongan yang mewakilkan daerah Jawa, kemudian ada juga batik yang berasal dari Kalimantan, beserta rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Kami memilih konsep ini dengan latar yang berwarna, beserta di bawahnya ada ornamen-ornamen yang membuat lukisan ini jauh lebih berwarna. Kemudian, mengapa kelompok kami menggunakan ide kebudayaan? Di sini disebabkan karena Indonesia sendiri memiliki 12 budaya yang tak benda ternyata telah diakui oleh UNESCO. Salah satunya adalah wayang. Wayang gunungan yang kami punya di sini memiliki makna tersendiri, tidak hanya sebagai wayang gunungan biasa. Seperti yang kita tahu, di sini wayang gunungan yang kami pergunakan menggunakan warna kuning. Kuning di sini memiliki sebuah makna atau arti di mana warna kuning keemasan membawa keagungan atau keluruhan. Kemudian garis lurus yang memberi kesan nyata pada batik dan juga barongan. Garis lurus yang membantu menonjolkan detail yang dimiliki lukisan. Selain itu, kami sepakat memilih wayang gunungan berwarna kuning dengan makna yang telah disampaikan tadi. Kemudian nilai simbolis. Nilai simbolis lukisan kami merupakan salah satu budaya Indonesia, yaitu wayang kuning.
Wayang gunungan pertama kali diciptakan pada tahun 1443 Caka. Gunungan memiliki keindahan yang membuat kami menjadikan sebagai objek lukisan. Ini dia lukisan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Saya Diraida Kusama, absen 6. Saya Anissa Aski, nomor absen 7. Saya Purwandika Fitusati, nomor absen 25. Saya Auliani Fitara Matiadi, nomor absen 9. Saya Gita Farisi, nomor absen 18. Akan mempresentasikan lukisan yang berjudul Indonesia adalah Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwandika sebagai kurator kelompok 6 akan mempresentasikan lukisan yang satu ini. Berawal dari ide lukisan. Ide ini didapat ketika kami memikirkan sesuatu hal yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan, yakni tentang keberagaman Indonesia. Pada saat itu terpikir keinginan kami untuk menggambarkan sesuatu yang bisa menjadi daya tarik lukisan yang menarik. Pertimbangan dalam pemilihan objek juga dilakukan, mengingat bahwa kami masih ada di tahap belajar dalam praktik melukis untuk yang pertama kali. Pertimbangan serta pemikiran-pemikiran tersebut membuahkan hasil, yaitu memilih fauna sebagai objek utama lukisan kelompok kami. Setelah memilih fauna sebagai objek utama lukisan, kelompok kami segera memilih jenis fauna apa yang akan dilukis dalam lukisan kali ini. Alhasil kelompok kami memutuskan untuk melukis lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Akan tetapi dikarenakan Garuda dianggap sebagai makhluk mitos belaka, akhirnya kami memilih untuk melukis burung Raja Wali yang mana masih memiliki kesamaan dengan burung Garuda. Alasan dipilihnya burung Raja Wali dikarenakan burung Raja Wali memiliki beragam jenis, sama halnya seperti Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, budaya, adat, dan agama. Selain itu, dikarenakan burung Raja Wali merupakan burung gagah dan perkasa, sama halnya dengan Indonesia, jikalau Indonesia bersatu seperti yang tercantum di dalam sembilan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi bersatu dua. Kemudian konsep lukisan. Untuk konsep pada lukisan burung Raja Wali ini digambarkan seekor burung Raja Wali dengan latar alam, lebih tepatnya ada di sebuah hutan, yang mana kami ingin menggambarkan burung Raja Wali ini sebagai fokus utama pada lukisan ini. Kemudian untuk melengkapi lukisan tersebut agar tidak satu objek saja, maka kami menggambarkan atau melukiskan adanya objek lain, yaitu seperti beberapa pohon, tumbuhan lain, dan ada pinus yang masih menguncup. Dan selanjutnya yaitu tentang nilai lukisan. Alasan kelompok kami memilih burung Raja Wali sebagai objek lukisan, yaitu burung Raja Wali memiliki ciri khasnya tersendiri yang patut untuk diapresiasi. Burung Raja Wali merupakan salah satu keluarga dari burung elang. Pemilihan burung Raja Wali sebagai objek lukisan merupakan cara kami untuk mengapresiasi hewan predator yang perkasa dari Indonesia. Dengan objek dalam lukisan ini, kami berharap lukisan ini membuktikan keperkasaan yang dimiliki oleh hewan Indonesia, yaitu Raja Wali. Adapun nilai estetis yang terkandung dalam lukisan ini, yaitu burung Raja Wali merupakan salah satu objek lukisan yang memiliki banyak detail untuk diperhatikan. Contohnya pada bagian tubuh dan sayapnya. Peran garis halus sangat penting untuk memberikan kesan yang nyata pada tubuh dan sayapnya. Adanya garis halus ini juga membantu menonjolkan detail yang dimiliki lukisan. Permainan warna memiliki peran yang sangat penting dalam lukisan ini. Kita harus pandai mencampurkan warna sehingga lukisan terlihat hidup dan sama seperti objek nyatanya. Nilai simbolis dari lukisan Indonesia adalah Raja Wali ini, yaitu Raja Wali. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.